Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Saya Muhammad Alfiadi, peserta laksar CPNS Angkatan 12 Pemerintah Kota Sabah. Pada kesempatan ini ingin mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Kos Ibu Desi Marisanti pada DSPD MSI, pada mentor Bapak Rudi Hardiansyah MD Kep yang telah membimbing saya dalam membuat rancangan kegiatan aktualisasi. Sepun rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi peran perawat dalam pemberian pengetahuan kepada keluarga pasien dalam tata tertib dan keselamatan pasien di ruang rawat ICU RSUD Kota Sabang. Terbelakangnya yaitu ASN memiliki peran penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh kerana itu, ASN dituntut memiliki kemampuan dan profesionalisme yang mumpuni untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu juga ASN dituntut untuk memiliki kompetensi menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang semakin kompleks. Terbelakangnya itu sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang ASN yang merujuk pada ketentuan pasal 63 ayat 3 dan ayat 4 dan CPNS wajib menjalani masa percobaan, iaitu melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, etisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab untuk memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, perawat kurang dalam memberikan pengetahuan kepada keluarga pasien dan tata tertib dan keselamatan pasien. Artinya masih banyak keluarga pasien yang seenaknya keluar masuk kamar ruang ICU RSUD Kota Sabang. Dan bukan lagi keluarga dan pengunjung pasien tidak mematuhi tata tertib pengunjung dan penunggu pasien. Kerap kali pengunjung berbondong-bondong datang di luar jam kunjung. Hal ini tentu dapat meningkatkan risiko penularan infeksi baik bagi pasien maupun bagi pengunjung. Keluarga penunggu pasien pun kerap kali terlalu banyak membawa barang sehingga kebersihan ruangan menjadi kurang terjaga dan dapat meningkatkan risiko infeksi. Hal ini tentunya membuat pasien di ruang ICU menjadi terganggu dikarenakan ruang ICU adalah termasuk ruang perawatan intensif dan juga mengakibatkan pelayanan kesihatan, pengobatan, observasi terhadap pasien menjadi tidak optimal. Dan masih ditemukan penjaga pasien yang membuka pembatas tempat duduk pasien sehingga berisiko pasien jatuh. Oleh kerana itu, saya mencari kasa perpecahan dengan menggunakan dalam sebuah rancangan aktualisasi sebagai wujud dari penerapan nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari aktualisasi saya iaitu satu, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perawat tentang tata tertib dan keselamatan pasien di ruangan rawat ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesihatan di ruang rawat ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Tiga, mengaktualisasi nilai dasar ASN yang berakhlak. Manfaat aktualisasi bagi saya penulis memahami nilai dasar ASN dan mampu menerapkannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Umum Kota Sabang. Yang kedua, bagi instansi memberikan nilai inovasi yang kreatif untuk perbaikan dalam pelayanan Rumah Sakit Umum Kota Sabang demi mewujudkan visi dan misi dari rumah sakit. Bagi pasien, manfaat untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan profesional dalam upaya meningkatkan kesihatan dan meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan tata tertib agar tercipta kenyamanan dalam perawatan dan dapat mempercepat proses pemulihan. Ruang lingkup lokasi rancangan aktualisasi ini dilaksanakan di RSUD Kota Sabang, Kecamatan Sukakerja, Kota Sabang, dimulai dengan 2 September sampai dengan Oktober. RSUD Kota Sabang terletak di Jalan Tuku Umar nomor 21, Kecamatan Sukakerja, Kota Sabang. Wilayah kerjanya terdiri dari 3 kecamatan, iaitu Sukakarya, Sukajaya dan Sukamakmur.
Adapun profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, visinya terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Misinya memberikan pelayanan dengan standar kemanusiaan, memudayakan sikap profesional dalam bekerja, memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesihatan sesuai standar yang berlaku, memberikan pelayanan yang aman, tepat dan berkeadilan, melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan terarah, menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, tertib dan indah. Ini adalah struktur organisasi rumah sakit umum dari Kota Sabang. Identifikasi isu, ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama, belum optimalnya peran perawat dalam pemberian pengetahuan kepada keluarga pasien, tertib dan keselamatan pasien di ruangan ICU. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan alat pelindung diri atau APD pada petugas di ruangan ICU. Yang ketiga, belum optimalnya pemberian edukasi kepada pasien tentang hand hygiene di ruangan ICU. Berdasarkan analisis isu dengan analisis USG, iaitu satu, belum optimalnya peran perawat dalam pemberian pengetahuan kepada keluarga pasien dan bertertib dan keselamatan pasien di ruangan ICU. Ini mendapat nilai total 13 pada di ranking 1. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan alat pelindung diri atau APD pada petugas di ruangan ICU, totalnya 10, peringkat 2. Yang ketiga, belum optimalnya pemberian edukasi kepada pasien tentang hygiene di ruangan ICU, totalnya 8, ranking 3. Jadi isu yang ditetapkan itu belum optimalnya peran perawat dalam pemberian pengetahuan kepada keluarga pasien yang tertib dan keselamatan pasien di ruangan ICU. Dampak yang terjadi jika isu tidak diangkat iaitu satu, meningkatkan risiko penularan infeksi dan penyakit bagi pasien maupun pengunjung dan risiko keselamatan pasien. Yang kedua, tidak terciptanya suasana aman dan nyaman bagi pasien. Tiga, tidak tercapainya visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang akibat penurunan mutu pelayanan yang berkaitan dengan ketertiban. Ini kegiatan yang pertama, menyiapkan SOP yang tertib pengunjung dan penjaga pasien di ruangan ICU. Tahapannya itu konsultasi, kedua, mengumpulkan bahan materi SOP, yang ketiga, mencetak SOP. Keterkaitan induksi ini berdasarkan dengan nilai SN itu berakhlak. Sesuai dengan misi rumah sakit, melakukan upaya peningkatan SDM yang berkesinambungan dan terarah. Untuk kegiatan yang kedua, membuat kartu pengunjung dan penjaga pasien. Tahapannya mencari referensi, merancang desain kartu pengunjung dan mencetak. Kegiatan ini sesuai dengan misi rumah sakit, memberikan pelayanan yang cepat, aman, tepat dan berkeadilan. Sedangkan kegiatan yang ketiga, membuat form Google Drive penjaga pasien. Kaitannya mencari referensi, merancang form dan pengisian form. Kegiatan ini sesuai dengan misi rumah sakit, memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku. Kegiatan yang keempat, membuat poster data tertib pengunjung dan penjaga pasien di ruangan ICU. Tahapnya mencari referensi terkait isi dan dari poster, merancang desain poster, kemudian mencetaknya. Kegiatan ini sesuai dengan misi rumah sakit, memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku. Kegiatan yang kelima, melaksanakan sosialisasi SOP dan data tertib pengunjung dan sosialisasi langkah mengurangi risiko jatuh di ruangan ICU. Untuk langkahnya, membuat undangan dan daftar hadir, persiapkan materi sosialisasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini sesuai dengan misi rumah sakit, menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, tertib dan nyaman. Dan kegiatan yang ketiga, kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan. Dengan tahapannya melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, melakukan rekapitulasi hasil evaluasi, dan melaporkan hasil evaluasi. Kegiatan ini sesuai dengan misi rumah sakit, memberikan pelayanan yang cepat, aman, tepat dan berkeadilan. Ini adalah jadualnya dicanangkan pada tanggal 2 September sampai dengan Oktober 2022. Demikian paparan rancangan kegiatan administrasi saya.
Bila kurang saya mohon maaf, mohon bimbingannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.